Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang negara hukum dan HAM. Saya Karolus Yuda Malik dengan V1523039 dan teman saya Andika Dwi Artamas dengan V1523006 dan Noval Dwi Marzuki V1523058. Yang pertama adalah pendahuluan. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang negara, hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Negara hukum adalah konsep hukum yang mendasarkan kekuasaan pada hukum dan melindungi hak asasi manusia. Definisi negara hukum. Yang pertama, negara hukum menandakan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah didasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip ini menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara. Ciri-ciri negara hukum. Negara hukum memiliki ciri-ciri supremasi hukum di atas segalanya, termasuk pemerintah. Berikutnya, adanya pengadilan independen, yaitu sistem peradilan yang bebas dari campur tangan politik. Poin keempat, hak asasi manusia atau HAM memiliki pengertian hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi dari orang lain. Contohnya, hak atas kehidupan, kebebasan, dan perlakuan yang adil dari orang lain untuk menciptakan kehidupan yang damai dan tentram. Poin kelima, deklarasi hak asasi manusia pada dunia. Yang pertama, pembahasan mengenai deklarasi universal hak asasi manusia oleh PBB, dan dokumen ini menetapkan standar internasional dalam perlindungan HAM, melindungi hak segala manusia dalam kehidupannya. Poin keenam, tantangan dalam pelaksanaan. Poin pertama adalah meskipun prinsip negara hukum dan HAM penting, masih banyak tantangan dalam implementasinya, seperti perlu kolaborasi internasional dan upaya bersama untuk meningkatkan kepatuhan. Yang poin ke-7, studi kasus. Contoh negara-negara yang berhasil atau menghadapi kendala dalam menerapkan prinsip negara hukum dan HAM, yaitu pembelajaran dari pengalaman mereka. Pentingnya negara hukum dan HAM. Yang pertama, keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak individu penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian, memberikan fondasi yang kuat untuk masyarakat yang adil dan demokratis. Kemudian, poin ke-9, upaya peningkatan kesadaran. Yang pertama, kampanye dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka. Yang kedua, melibatkan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan. Dari semua poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa negara hukum dan hak asasi manusia merupakan fondasi untuk masyarakat yang adil dan beradab. Dengan adanya hukum, manusia dapat mengerti batasan untuk melakukan perbuatan kepada manusia lain, dan hukum sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.